Hari ini 11 Januari 2025 kunjungan kerja pertama Kepala Desa Adirejo ke Posyandu ILPPOS YANDU Teratai Dusun 3 beliau disambut dengan penuh keakraban oleh warga setempat dan kader kesehatan dan kader Posyandu. Dalam sambutannya Kepala Desa Andi Joko menyampaikan pentingnya ibu hamil memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi agar ibu hamil sehat dan bayi di dalam kandungan juga sehat. Dan pentingnya mengontrol berat badan dan kesehatan di Posyandu. Dengan demikian tumbuh kembang bayi dapat diketahui. Beliau juga menyampaikan pentingnya menjalankan PHBS pola hidup bersih dan sehat, terutama dalam menghadapi musim penghujan. Pentingnya pencegahan DBD dengan melaksanakan 3M, membersihkan, menguras dan mengubur tempat 2 penampungan air juga sampah bekas yang bisa menampung air harus dibersihkan agar tidak menjadi sarang berkembang nyamuk. Kepala Desa Andi Joko berharap warga desa Adirejo terhindar dari penyakit DBD ulasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Dalam rangka pelayanan ILP Posyandu, kalau tidak salah ini juga ada Posyandu lansia juga ya. Lengkap semua umur. Ya, alhamdulillah semua umur untuk pelayanannya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, sedikit mungkin arahan dari saya mengenai ini untuk yang usia-usia yang masih produktif. Yang pertama itu mengenai dengan usia dini yang menginjak dalam masa kehamilan. Ya, ini saya sarankan pertumbuhan bayi itu diawali dari janin. Jadi jangan sampai ada stunting atau pertumbuhan janin itu tidak normal ya. Jadi siapa yang bisa memberikan nutrisi kepada janin tadi? Ya ibunya ya. Jadi minta rutin kontrol di Posyandu dari di sini dapat juga tambahan vitaminnya, dikontrol tensinya, kesehatannya. Insya Allah dengan kita orang tuanya itu menjaga kesehatan, janin pun akan bertumbuh sehat. Dan anak yang cerdas, Bu, anak yang cerdas ya, yang terlahir sehat dan cerdas itu kalau perawatan dari janinnya dari masa kandungan dari 1 bulan sampai 9 bulan itu asupan nutrisinya terpenuhi gitu loh. Jadi kalau bayi itu lahir dengan tidak normal itu biasanya, mohon maaf, kalau memang ada kelainan dari orang tua itu beda ya. Cuman kalau memang diupayakan itu pemenuhan nutrisinya itu terpenuhi normal, insya Allah bayi itu dari beratnya sampai lahirnya nanti normal. Dan pemenuhan nutrisi itu terpenuhi, insya Allah bayi itu dalam pertumbuhan otaknya juga akan jadi anak yang cerdas. Jadi jangan sampai anak kita itu terlahir idiot. Berapa pengeluaran ibu yang akan dikeluarkan untuk menjadikan anak kita itu sehat? Puluhan juta. Tapi kalau ibu-ibu dari awal ibu hanya mungkin tambahan gizi, beli tambahan susu ibu hamil, nggak habis banyak, mungkin hanya berapa kotak ya. Itu saya buktikan, walaupun dulu istri saya ini enggak suka susu, tapi saya paksa harus minum. Akhirnya apa? Anak itu tumbuh kembang otaknya. Anak saya nggak ada, Bu, dari SD, dari 3-3-nya ini alhamdulillah selalu peringkat 1. Jadi saya kok full ngajarin itu enggak gitu loh. Karena apa? Pemenuhan nutrisinya sudah dari awal gitu. Beda kalau sampai terakhir tidak normal. Berapa biaya untuk membuat anak kita itu jadi normal? Ya tidak kok harus menjadi anak yang terbaik, terpintar, bukan. Setidaknya gambaran mawon Bu ya, itu anak kita itu setara dengan anak-anak yang lain. Ini betul. Seperti itu. Jadi tolong masa keemasan pertumbuhan bayi
itu diawali dari kandungan. Setelah 1 bulan dan berikutnya itu pemenuhan ASI itu harus diberikan. Kenapa ASI ibu tidak keluar? Cari solusinya, harus keluar. Jangan mengandalkan susu formula. Tidak ada yang menyamai kekuatan atau nilai gizinya, nilai nutrisinya dari ASI. Itu betul-betul tak terkalahkan intinya gitu. Dan itu memang harus kita berikan. Itu biasanya selang 1 tahun atau 14 bulan baru bisa disambung dengan itu ya. Jadi tolong itu betul-betul ASI itu diberikan Bu, luar biasa ya. Nah di situ Bu, masa 1 tahun sampai 5 tahun itu batasan otak penyerapan nutrisi maksimal. Jadi dalam 1 tahun sampai 5 tahun penuhi nutrisinya. Lebih itu 6 tahun ke sana tiap hari Bapak Ibu kasih makan oyek, anak itu tetap sehat, anak itu tetap cerdas. Artinya bukan harus seperti itu. Artinya walaupun pemberian nutrisinya itu berkurang asupannya, cuman sudah dipenuhi di masa keemasannya di 1 sampai 5 tahun itu, coba buktikan. Lebih itu ibu mau berikan susu yang nomor 1 untuk pertumbuhan otaknya, nggak masuk. Coba buktikan. Masa kemasannya berarti dari berapa Bu? 1 sampai 5 tahun. Kadernya ngerti ya? Ya itu ya, untuk karena ibu hamilnya hanya beberapa, nanti tolong yang hadir di sini berikan pemahamannya ya. Tetangganya yang ada yang ibu hamil kasih tahu ya. Nah terus selanjutnya menyangkut musim musim penghujan. Salah satu penyakit musim penghujan apa ibu-ibu? DBD. DBD disebabkan nyamuk. Nyamuknya apa? Aedes aegypti. Berkembangnya di mana? Air. Airnya bersih apa keruh? Bersih. Kalau nyamuk ini berkembang di air bersih, berarti kita yang harus kontrol. Iya betul. Artinya tempat penampungan air yang ada di rumah kita itu 1 minggu sekali harus kita lihat. Ya, nyamuk bertelur selang 1 minggu sudah jadi nyamuk dewasa. Itu perputaran untuk 1 minggu. Makanya usahakan dalam 1 minggu sekali itu harus dikontrol bak apapun, karena menyangkut tempat penampungan. Kalau bisa dito Paku dito. Terus hati-hati lagi Bu, kalau kaleng ini di belakang rumah nampung air enggak? Nampung. Air hujan bersih apa kotor? Disitulah berkembangnya nyamuk. Semua tempat sampah di belakang rumah, depan rumah yang bisa menampung air, Bu, tolong dituang, atau setelah itu bahasa Jawanya dikurep nih, apa? Bahasanya apa tuh? Ditumplek. Iya gitu ya. Ya bahasa Indonesia yang benar apa Mbak? Ditumplek ya? Oh, bingung semuanya. Saya juga bingung. Artinya kalau bisa jangan sampai menampung air gitu. Terus Bu, satu yang paling ibu sepelekan, kresek Bu. Kresek ketika ibu buang di belakang rumah, ternyata ketemu tempat yang berlubang, dia ada di situ, akhirnya dia juga akan menampung air.